Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Riyadi, NIM 2619043 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena apa? Zaman sekarang banyak siswa ataupun pelajar yang semakin lama semakin menurun dalam mendapatkan prestasi di dalam kelasnya itu sendiri. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar itu sendiri? Langsung saja kita masuk ke pengertian. Motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Di balik dari usaha sang siswa untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi di situ masih ada peranan penting bagi kita seorang guru maupun pendidik untuk memberikan motivasi kepada mereka agar tetap semangat untuk belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bahkan menurunnya motivasi. Faktor yang menyebabkan turunnya motivasi pada siswa yang menyebabkan para siswa lebih memilih lingkungan luar sekolah adalah materi pembelajaran dan guru yang menyampaikan materi pelajaran tersendiri. Mengenal materi pengajaran sering dikeluhkan oleh para siswa sebagai hal yang membosankan, terlalu sulit, banyak bahannya, tapi waktu yang terbatas dan sebagainya. Akan tetapi, lebih utama dari faktor materi pelajaran sebenarnya adalah faktor guru. Kenapa di sini saya menulis sebenarnya adalah faktor guru? Karena inti dari pembelajaran yaitu adalah seorang guru. Gurunya itu sendiri, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia memotivasi, bagaimana cara dia untuk mendekatkan dirinya agar siswa itu welcome kepada kita. Seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Di sini ada beberapa poin yang saya tulis. Yang pertama, menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kelima, melibatkan diri Anda yang di sini adalah seorang guru untuk membantu siswa yang untuk mencapai hasil yang seperti apa? Hasil yang memuaskan. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Maksudnya apa? Melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan cenderung akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, di sini variasi akan membuat siswa tetap konsisten, konsentrasi, dan termotivasi. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi dalam kelas. Cobalah untuk membuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dengan audio visual, dan kerja kelompok kecil. Nah, di sini guru juga harus bisa maju selangkah daripada siswanya. Harus memiliki metode-metode apa yang cocok untuk seorang siswa tersebut. Yang kedua, jadikan siswa peserta aktif. Pada usia muda, sebaiknya diisi dengan melakukan kegiatan berkreasi
menulis, bertualang, mendesain, menciptakan sesuatu yang menyelesaikan suatu masalah. Jangan jadikan peserta didik sebagai peserta yang pasif di kelas, karena dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa keinginan tahuan. Gunakan metode belajar yang aktif dengan memberi suatu gas berupa simulasi penyelesaian atau suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut dirasa sanggup dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Buatlah proses pembelajaran yang cocok dengan siswa dan sesuai minat mereka sehingga menarik karena mau ingin belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis. Dalam pengertiannya bahwa standar tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin, namun tidak terlalu sulit agar jangan banyak siswa yang gagal dan berakibat turunnya semangat untuk belajar. Selanjutnya, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Karena apa? Karena jika kelas itu tidak kondusif, berarti kita yang salah, yang tidak bisa mengkondusifkan kelas itu sendiri. Karena apa? Guru adalah digugu dan ditiru. Jika di dalam kelasnya berantakan, berarti itu cerminan dari guru itu tersendiri. Kelas yang aman tidak mendikte dan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya. Akan menemukan motivasi untuk belajar apabila siswa belajar di suatu kelas yang menghargai dan menghormati mereka, dan tidak hanya memandang kemampuan akademis mereka, maka mereka cenderung terdorong untuk terus mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, melibatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Arahan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran jangan hanya terpaku pada hasil ujian saja ataupun tugas yang kita berikan. Bantulah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya dan terus pantau perkembangan mereka. Jadi di sini peran guru sangat penting untuk memotivasi siswa-siswa tersebut. Kita harus mendekatkan diri dari hati ke hati supaya kita tahu apa yang mereka rasakan dan harus apa kita lakukan ke mereka. Mungkin itu saja di dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.